Saya berharap semuanya tepat waktu jam 8 karena saya jam 8 langsung saya mulai dan selanjutnya eh, semua materi ini kita akan rekam di YouTube. Nanti saya akan share setelah selesai perkuliahan ini ya. Mungkin saya akan awali dulu bahwa revenue management ini masuk ke Indonesia itu di tahun 2000-an ya. Tapi di Amerika dan Eropa itu sudah berlangsung dari tahun 80. Jadi hotel industri ini mengadop model revenue management ini adalah pertama dari industri penerbangan ya. Karena di industri penerbangan itu kita melakukan rate diskriminasi ya. Jadi perbedaan rate waktu kita order one day before atau pada saat mau terbang atau 2 weeks before atau jauh hari ya, itu harganya pasti berbeda ya. Ini nanti dinamanya dengan dynamic pricing ya. Atau dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini kayak seperti di Grab atau di Gojek ya, di mana pada jam sibuk, misalnya jam 7 malam, pada saat traffic atau pada saat hujan segala macam itu harganya pasti berbeda ya karena jumlah demand lebih banyak daripada supply-nya. Nah, itulah sama revenue management ini lebih nanti kita akan mempelajari tentang gimana kita mengoptimalkan penjualan dari hotel kita, tapi bisa juga mengoptimalkan industri yang memang berbasis digital ya. Jadi mungkin saya luruskan dulu di dalam industri, walaupun namanya revenue ya, it's not part of the accounting department di industri itu. Jadi revenue ini lebih banyak jatuhnya adalah umumnya dari orang-orang reservation atau mungkin juga dari orang-orang atau staff dari operation ya terutama ya. Jadi adik-adik sekalian, materi ini semuanya saya akan share nanti setelah selesai ini. Materinya ada di YouTube, bisa nanti dilihat juga jika ingin mempelajari lebih lanjut ya. Oke, kita mulai. Nah, revenue management ini adalah menurut teorinya, menurut Robert Cross Aeronomics, revenue management adalah selling the right product. Jadi kita menjual produk kita to the right customer at the right time for the right price. Jadi artinya kita menjual kamar pada saat jam 3 sore atau jam 7 sore di okupansi yang berbeda, di tamu yang berbeda, kita akan melakukan yang namanya diskriminasi harga ya. Harganya berbeda-beda gitu ya. Untuk apa? Untuk mengoptimalkan penjualan ini ya. Jadi ini saya tidak akan admit lagi setelah jam 8 ya, jadi saya fokus ke ngajarnya. Jadi bagaimana kita bisa menjual satu produk, misalnya kamar, di waktu yang tepat. Jadi pada waktu jam 3 sore, tadi saya sampaikan mungkin jam 3 sore okupansi masih di bawah 60% gitu ya. Mungkin harganya katakanlah ini hotel misalnya Swiss Bell Inn di daerah Simatupang ya. Dia punya pola itu jam 3-an itu okupansinya masih di bawah 60%, bisa 30%, bisa 40% dan sebagainya ya. Nanti pada saat mendekati jam 7 malam okupansi itu akan pick up, akan naik dari tadi di bawah 60, misalnya 30, 40, 50, 60, 70. Nah, saat okupansi berubah itu, revenue manager melakukan yang namanya setting price atau setting room rate pada berbagai level okupansi. Jadi pada okupansi 40 mungkin harganya misalnya 500.000. Once di okupansi 90% dia akan jual publish ya misalnya 1 juta atau 1,3. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa ada market atau ada demand untuk penjualan kamar tersebut yang cukup besar. Di satu sisi supply-nya kamarnya sudah tinggal tersisa sedikit, jadi akan menjual di harga yang lebih mahal ya. Nah ini namanya dynamic pricing ya. Nanti tolong diingat di dynamic namanya dynamic pricing. Terus mata kuliah ini lebih menonjolkan nanti harus basic front office-nya harus kuat ya. Jadi pertama apa istilah okupansi? Masih ada yang ingat nggak cara ngitung okupansi? Ada yang ingat cara menghitung room okupansi seperti apa?
Maria, Jason. Apa yang disebut okupansi? Tahu? Kamar yang terjual dibagi kamar yang tersedia. Oke, good. Jadi itu basicnya ya. Jadi kamu semua harus nanti kita akan berhitung tentang okupansi, average room rate. Kalau average room rate ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Melanie tahu nggak average room rate apa? Formulanya untuk menghitung average room rate apa? Jumlah kamar dibagi total revenue dibagi jumlah kamar ya, Pak? Good ya. Ya, tepatnya jadi jumlah penjualan kamar dibagi sama room paying ya, kamar yang dibeli ya. Karena nanti ada room paying, ada room complement, nanti kita harus batasi ya. Jadi kalau ARR itu hitungnya dari jumlah kamar yang terbayar, yang dibayar tamu gitu. Kalau kamar yang complement, yang free, apa namanya, itu kan nggak ada revenue-nya ya, karena complement berarti nilainya 0 ya. Oke, saya admit untuk pertama ini, tapi ke depannya saya tidak akan admit lagi ya di luar jam 8 ya. Supaya saya bisa fokus ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi rumus-rumus atau formula yang harus dihafal adalah okupansi, terus tadi ERR, dan yang terakhir adalah RevPAR. Ada yang tahu RevPAR apa? Melanie tahu nggak RevPAR? Rooms revenue dibagi rooms available. Oke ya. Dia harus dihafal bahwa kalau nanti nanya RevPAR itu terhadap available, terhadap total kamar, mau terjual, mau tidak terjual, itu dibagi ya. Tapi kalau tadi okupansi hanya ke paying ya, yang bayar doang ya. Tolong itu adalah basicnya nanti, karena nanti semua hitungannya akan pakai 3 formula itu ya. Sampai di sini ada yang mau tanya sebelum saya lanjut? Nggak ada, saya lanjut ya. Jadi di setiap minggu mungkin ya, di beberapa hotel itu, atau di semua hotel sekarang sudah melakukan yang namanya revenue management meeting ya. Jadi di revenue management meeting itu kita melakukan forecasting. Ada yang tahu apa forecasting? Apa yang dimaksud dengan forecasting? Ada yang tahu nggak? Selain Melanie, siapa lagi nih yang bisa? Siapa aja nih? Marcelia. Memperkirakan suatu harga, Pak. Siapa namanya? Anthony, Pak. Anthony apa? Forecast apa? Memperkirakan suatu harga. Harga aja, yang lain-lain ada lagi apa selain harga? Memperkirakan situasi. Situasi apa lagi? Jadi di dalam revenue meeting itu kita bikin forecast. Tadi betul, tadi situasinya seperti apa ya, kondisi market seperti apa. Kalau kondisi market lagi kayak sekarang ya, lagi slow down, berarti okupansi lagi rendah. Nah, jadi di dalam revenue meeting itu kita membahas tentang forecast dari okupansi kita ke depan, 1 week ahead, 3 month forecast, 3 bulan ke depan seperti apa. Terus IRR juga, average room rate kita forecast juga, dan revenue-nya kita forecast. Jadi dalam revenue meeting itu kita akan membahas aspek dari seluruh komponen tadi ya, ARR-nya berapa, okupansinya berapa, RevPAR-nya berapa. Ini dibahas di dalam revenue meeting ya. Biasanya kita melakukan revenue meeting itu seminggu sekali. Baiknya sih dimulai di Jumat atau di Senin. Jadi di Jumat kita akan mereview minggu sebelumnya, dari Senin sampai Kamis. Nah, untuk dari Jumat ke depannya kita melakukan forecast. Nah, forecast minggu ke depan akan direview lagi nanti di Jumat ke depannya. Jadi kita forecast misalnya minggu ke depan kita akan revenue-nya atau okupansinya 30% misalnya. Sekarang lagi kondisi lagi pandemik ini, market tidak terlalu kuat, strong. Misalnya okupansinya 30% gitu ya. Nanti actual minggu depan kita review, ternyata bisa jadi lebih, bisa jadi kurang ya. Nah, nanti revenue manager ini akan mendrive mulai dari tim sales ya, director of sales, terus tim front office akan mendrive kenapa okupansinya di bawah yang di forecast misalnya 30. Bisa jadi kenapa kalau forecastnya 30 ternyata actualnya cuma 20. Ada yang tahu nggak kira-kira apa problemnya? Apa yang terjadi? Forecast kita 30 tapi actualnya ternyata pas minggu depannya aktualnya hanya 20%. Ada yang tahu nggak masalahnya apa?
Kira-kira masalahnya apa? Ada yang tahu? Salah satu masalah dari forecasting, ketepatan melakukan forecast ya. Yang namanya kita kan meramal ya. Peramalan ini biasanya dasarnya dari data historik sebelumnya. Jadi kayak tadi Hotel Swiss Bell Inn di Simatupang, dia punya kecenderungan okupansi itu pick up mulai dari jam 3 sore ke jam 7 gitu ya. Karena booking pace-nya atau orang booking di OTA itu pakai Traveloka, tiket.com itu last minute. Misalnya kita mau stay jam 7 atau mau stay besok baru baru bookingnya one day before ya, atau mungkin last minute-an dia ini. Nah, itu banyak karena perubahan itu terjadi juga, misalnya juga okupansinya lebih kecil, misalnya terjadi cancellation ya. Ada satu grup tadinya mau stay minggu depan, karena kondisi pandemik masuk ke Jakarta nggak bisa, PPKM level 4 harus pakai PCR dan sebagainya, akhirnya cancel. Nah, cancellation itu juga mempengaruhi yang tadi forecasting kamu. Jadi kita tadinya forecast 30% di Jumat depan, ternyata actualnya hanya di Jumat depannya lagi itu ternyata hanya 20%. Ternyata setelah kita cek, kita review, ada cancellation group misalnya, atau cancellation individual juga bisa ya. Nah, cancellation itu mempengaruhi dari actual dari itu ya. Jadi revenue management itu adalah kombinasi dari orang-orang. Jadi ada revenue manager, ada front office manager, ada director of sales sama sales team-nya, ada reservation team, ada GM-nya, ada F&B manager, F&B director, dan sebagainya. Jadi kombinasi orang dan sistem. Ya. Sistemnya adalah algoritmanya. Jadi sistem akan mencatat nih ya. Contoh kasus Hotel Le Méridien gitu ya. Le Méridien itu hotel udah 20 tahun. Polanya dari reservasinya itu sudah ter-record ke sistem di algoritmanya. Jadi dia akan kasih tahu kayak tadi Swiss Bell Simatupang ya. Dia punya kecenderungan pick up di jam 3 sore sampai jam 7 malam. Nah, itu akan direkam oleh sistem atau algoritma. Nah, algoritma ini akan inform ke kita. Once kita bikin forecast, dia akan inform. Ini rata-rata pick up-nya, rata-rata pick up itu orang booking last minute gitu ya. Di jam 3 sampai jam 7 gitu loh. Jadi nanti kita harus memperhitungkan. Jadi forecast besok itu diperkirakan mungkin hari ini baru nanti ada istilahnya on hand ya. On hand itu yang udah booking ya, udah confirm booking misalnya 30 gitu. Tapi rata-rata ada pick up, ada yang go show, ada yang same day ya. Same day dia booking secara algoritma dia bilang di Swiss Bell Simatupang itu dari jam 3 jam sampai jam 7 malam itu rata-rata same day reservation atau go show, orang datang langsung booking itu rata-rata 10 kamar, 10 room night gitu ya. Nah, berarti kita harus perhitungkan itu. Jadi tadi on hand-nya 20 misalnya ya. Nah, diperkirakan akan ada booking atau same day tadi, same day reservation, atau yang go show itu 10 kamar, itu dimasukkan sedalam forecast gitu loh ya. Tapi nanti ini setiap jam akan dikontrol nih sama revenue management manager. Sudah berapa pick up-nya? Jam 4, jam 5 naik enggak, jam 7, jam sampai seterusnya ya. Jadi keberhasilan seorang revenue manager itu adalah forecasting-nya itu bisa presisi ya. Jadi di forecast 30 besok gitu ya. Ternyata actual-nya besok 30 atau lebih dikit, 5% di atas 30% atau 5% di bawah. Biasanya kita mengambil toleransinya 5% ya, 5% ke atas, 5% ke bawah. Nah, kalau dia bisa presisi, berarti ini revenue manajernya udah jago nih. Untuk bikin forecasting itu udah benar. Semua aspeknya sudah dihitung, sehingga tidak terjadi istilahnya understated ya, atau overstated. Ada yang tahu nggak istilah understated sama overstated apa? Ada yang tahu? Jadi understated itu kita bikin forecast-nya kekecilan, sedangkan kalau overstated itu bikin forecast-nya terlalu besar. Jadi dasar perhitungannya kekecilan, dasar perhitungannya kegedean. Jadi akan terjadi nanti varian. Nah, varian ini yang membuat sistem revenue management-nya baik atau buruk ya. Nanti menjadi KPI juga dari revenue manager ya.
Ada yang tanya sampai di sini? Ada yang mau nanya? Silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Nggak ada. Saya lanjut ya. Selamat pagi, Pak. Ya. Silakan mau tanya. Saya mau tanya yang tadi untuk perhitungan algoritma untuk forecast-nya itu variabelnya apa saja ya, Pak? Banyak. Terima kasih. Jadi variabelnya itu tadi ya, pola. Dia kalau hotelnya udah jalannya udah lama ya. Tapi kalau hotel baru dia nggak punya historical data ya. Jadi dia nanti bisa kombinasi itu ya dari web kita ya. Misalnya hotelnya saya nggak bisa nyebut brand ya. Hotelnya Accor lah ya. Karena saya bukan dari Accor. Dari Accor.com-nya info bahwa hotel Ibis Tanah Abang nih misalnya Ibis Tanah Abang itu polanya yang booking lewat web satu hari rata-rata 10 gitu ya. Terus nanti dari OTA juga ada data juga, historical datanya. Dia ngasih tahu bahwa trennya di jam segini dan sampai jam segini gitu ya. Terus yang lain juga data komset, data kompetitor kita. Nah nanti itu si algoritma yang benar dia akan pop up, dia akan ngasih informasi. Nih kompetitor kita misalnya saya Sisbel Pondok Indah deh, tempat saya sebelumnya. Sisbel Pondok Indah kompetitornya adalah sekarang ini Alof Simatupang, Aston Simatupang, sama Mercure ya, Mercure Simatupang. Nah, 3 hotel itu akan terlihat di kita punya komset. Jadi nanti dia akan pop up nih Mercure tiba-tiba dia naikin harga. Berarti ada satu tren atau kecenderungan ada demand yang kuat ya. Terus kita lihat juga Astono ternyata pick up. Berarti di daerah tersebut di Jakarta Selatan, daerah Simatupang pada jam segitu terjadi kenaikan demand. Sistem akan mencatat algoritmanya menceritakan yang terdahulu, tapi secara komset akan menceritakan nih kondisi market seperti ini sekarang gitu. Nah, kombinasi informasi tersebut memberikan suatu insight bagi seorang revenue manager untuk membuat forecasting gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, oh si Mercure udah naikin harga nih dari 700 ke 800. Aston juga naikin misalnya misalnya yang head to head-nya Sisbel sama Mercure. Astonnya mungkin slightly di bawah. Mungkin dia naikin juga sama, tapi harganya masih di bawah gitu ya. Nah, berarti kita melihat bahwa ini ada kecenderungan, ada tambahan demand nih, tambahan permintaan. Nah, kita coba lakukan juga sama gitu. Kita akan melakukan suatu counter ke kompetitor. Jadi kita harus melakukan reaksi langsung gitu. Kalau enggak, nanti kita kamarnya dapat tapi harganya murah gitu kan. Itu nggak baik, namanya revenue management itu mengoptimalkan gitu ya. Jadi waktu harga naik kita harus ikut naik gitu. Nah, yang problem adalah hotel yang tidak punya revenue management gitu. Jadi tingkat okupansi berapapun dia pantang harganya sama gitu 500 aja gitu. Nah, dia akan nggak bisa maksimal jualannya gitu. Sama kalau kita naik pesawat. Kalau pesawat itu kayak AirAsia kan pasti harganya jauh lebih mahal kalau pada saat besok mau terbang, kamu baru ordernya pas besok 2 jam sebelumnya gitu ya. Harganya kamu akan dapat harga yang jauh lebih mahal dibanding early booking ya, lebih booking di awal gitu ya. Begitu. Tadi siapa? Anthony, gimana? Cukup menjawab? Oh iya, terima kasih, Pak. Yang lain ada yang mau nanya sebelum saya lanjut? Nah, kalau nggak ada, saya lanjutnya. Jadi, siklusnya revenue seperti tadi ya, jadi adanya demand. Tapi demand ini bisa di-create ya, seperti saya sampaikan tadi ya. Dengan lowering rate, dengan menurunkan harga, biasanya demand tumbuh nih ya. Misalnya pada saat ini, gitu, okupansi masih di 40%. Saya pengen naikin ke 50%. Ada beberapa GM atau beberapa revenue manager yang coba dia lowering rate, dia turun harganya. Ada beberapa hotel dia menciptakan demand. Kalau hotel itu memang brandnya kuat, positionnya, locationnya bagus gitu ya. Waktu dia turun itu, pasti kamu kan ngeliat kalau kita lihat di OTA ya, wah harganya mana yang lebih murah gitu ya. Di lokasi yang kamu akan tuju, misalnya mau ke Bali, ke Kuta, di sana ada beberapa hotel, kamu akan compare kan harganya mana yang paling murah, brandnya mana yang paling bagus, lokasi mana paling dekat, dan sebagainya.
Jadi dari demand inilah, dari permintaan ini kita bisa create. Tapi ada satu apa ya namanya? Ada satu pomeo yang salah gitu. Orang berpikir bahwa menurunkan harga itu akan meningkatkan profitability, belum tentu gitu loh ya. Nah, beberapa revenue management yang baik atau GM yang baik, dia tidak menurunkan harga, tapi sama dia dikasih bundling ya, atau dikasih tambahan benefit gitu ya. Misalnya harganya tetap ya, misalnya stay di Sweet Bell Pondok Indah harganya misalnya 1 juta gitu ya. Terus si Mercure harganya di 1.100.000 gitu ya. Aston di 950 gitu. Nah, untuk mengakuisisi marketnya Aston, saya sebagai GM saya bilang oke, saya banding tambahin dinner di sini. Jadi kalau stay di sini di Swiss Bell Pondok Indah, tamu dapat apa namanya, dapat harganya 1 juta, tapi dia dapat dinner diskon 50%. Nah, diharapkan gimmick-gimmick atau tambahan-tambahan benefit ini akan encourage tamu untuk booking gitu ya. Nah, dengan begitu maka di algoritmanya harga jual kamar kita tidak akan turun. Ini yang bagusnya gitu. Tapi once kita mainin harga lowering terus, nanti algoritma akan mencatat tahun depan pun harganya harga murah gitu loh. Nah, ini yang sangat dihindari ya sekarang di revenue management untuk melakukan lowering rate. Kecuali memang dalam kondisi yang sudah tidak bisa lagi kali ya. Tapi lowering rate itu menurut penelitian itu tidak menambah demand juga sih dalam jangka panjang ya, sorry ya. Karena dalam jangka panjang ini penurunan harga ini akan menurunkan profitability ya. Jadi baiknya seperti saya sampaikan, dibanding aja jualannya, kasih benefit tambahan. Misalnya diskon spa 10%, atau ada yang hotel connecting dengan golf, misalnya bisa untuk apa namanya, diskon main golf misalnya, atau diskon main tenis dan sebagainya, apapun ya, kita harus kreatif di dalam revenue management ini ya, di revenue meeting, apalagi sekarang kondisi lagi sulit ini ya, creative thinking out of the box dari masing-masing hotel sangat diperlukan ya. Saat ini kalau kamu lihat banyak hotel-hotel jualan delivery order ya, kayak catering atau apa sih, bento ya. Nah, itu untuk apa? Untuk meningkatkan penjualan dengan melakukan create demand ya. Nah, terus yang tadi yang saya sampaikan, kita namanya revenue cycle, revenue management itu adalah mengoptimalkan, memaksimumkan revenue. Apapun harus bisa dinaikkan gitu. Selagi market memungkinkan ya. Kita juga harus melihat kan kondisi market ya, seperti saya sampaikan, kalau marketnya jenuh, marketnya sudah tidak punya potensi naik lagi, ya kita harus berhati-hati memainkan rate, memainkan promo ya. Malah di beberapa global brand, kita tuh ada semacam kode etik ya. Misalnya kayak kemarin kita dalam kondisi pandemik itu kita tidak boleh, kita harus apa namanya istilahnya simpati ya, empati ya. Kita tidak boleh jor-joran jualan kamar. Malah ada satu hotel yang saya lihat di daerah Jawa, malah dia menggunakan COVID promo. Itu sebenarnya secara kode etik nggak boleh ya. Itu harusnya kita empati. Namanya pandemi atau bencana itu bukan menjadi bahan promosi gitu ya. Walaupun pada prinsipnya kita mencari revenue, tapi packagingnya jangan terlalu kasar gitu ya. Kita harus bisa soft branding ya, jangan terlalu hard branding atau hard sales. Ya. Nah, ini juga sama dari revenue management. Ya, sorry. Ya, ada yang tanya? Nah, dari ini, dari maksimal revenue nanti kita di dunia hotel modern sekarang kita mengoptimalkan digital branding ya, termasuk di dalamnya loyalty marketing. Jadi semua guest, tolong dimatiin yang lain nih suaranya. Jadi setiap guest comment itu akan menjadi suatu bahan review dan untuk action plan ya. Jadi kita akan mencapai namanya service excellence ya. Jadi setiap pagi kita akan meeting, kita akan membahas guest comment ya. Guest comment-nya apa aja. Nah, beberapa hotel udah punya platform untuk mengukur guest comment apa namanya logs-nya ya. Jadi nilainya hari ini kita berapa nilai untuk komen atau apa ya guys komennya. Jadi kalau komennya jelek itu akan mempengaruhi
kita operation ya, GM akan teriak, kenapa nih komplainnya. Bisa jadi komplainnya memang karena tamunya mengada-ngada, tapi tetap kita harus untuk introspeksi ke operation ya. Bisa jadi misalnya komplainnya adalah delivering service-nya lama ya, housekeeping lama, antisipasi, in-room dining lama, atau bellboy lama untuk melakukan permintaan tamu, menjawab permintaan tamunya lama jawabannya, misalnya gitu ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya tentang revenue cycle? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Nah, seperti saya sampaikan, di dalam revenue meeting itu ya, nanti setiap minggu kan kita lakukan revenue meeting ya. Di revenue meeting, si revenue manager itu akan in charge, dia akan memimpin yang namanya revenue meeting. Saya walaupun sebagai GM di revenue meeting, yang meetingnya bukan GM, yang memimpinnya adalah revenue manajernya ya. Dia akan memimpin dan dia akan melakukan direction langsung ke director of sale. Walaupun secara lini jabatan dia levelnya di bawah dari director of sale dan dia juga jauh di bawah dari GM gitu. Tapi di revenue meeting dia bisa melakukan suatu otorisasi atau perintah ya. Karena dia adalah sebagai panglima di revenue di hotel tersebut. Nah, dan caranya bagaimana cara kita memaksimalkan revenue ya. Pertama kita yang tadi pricing, nanti jadi dari next session itu kita akan membahas tentang gimana cara membuat pricing ya. Rate structure-nya, bikin harga jual kamarnya harus gimana supaya harganya itu bisa terakomodir sama market ya. Terus yang kedua, selling strategy. Gimana sih cara jualannya supaya produk kita bisa leading dibanding kompetitor ya. Nah, yang selanjutnya adalah inventory allocation. Inventory allocation itu kan jenis kamar di hotel kan banyak ya, ada superior, deluxe, ada junior suite, ada president suite dan sebagainya. Ini adalah gimana kita menjual, bisa jadi produk yang lowering dulu ya, misalnya kita jual superior dulu, tipe yang paling rendah ya. Ada hotel yang paling rendahnya superior, ada hotel paling rendahnya namanya deluxe ya. Kalau di hotel tersebut paling rendah namanya deluxe, ya kita coba di bawah okupansi 40%, kita jual yang deluxe-nya dulu gitu loh. Dengan harapan dengan deluxe yang laku terjual, okupansinya naik di 60, kita bisa jual harga level kamar yang di atasnya ya. Di atasnya adalah tadi ya, ada president suite, ada junior suite, ada mungkin executive suite dan sebagainya ya. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Ya, saya lanjut. Nah, jadi ini yang namanya jadi kita tuh ada key performance index ya. Jadi setiap bulan kita bikin forecast nih. Ini bulan September misalnya forecast kita di 33% ya. Jadi GM sudah bikin target kita harus achieve di 33%. Nah, dari GM nanti diturunkan ke revenue manager. Nanti revenue manager bikin strategi gimana cara achieve 33%. Nah, nanti si revenue manager akan bikin harganya di harga berapa ya yang rasional di berbagai tingkat okupansinya ya. Okupansi 40 dia jual misalnya 500. Okupansi 60 dia jual 700 dan sebagainya. Nah, saat ini kita sudah menggunakan yang namanya sistem channel manager dan booking channel ya. Jadi booking channel ini membantu revenue manager. Kalau zaman dulu tuh kita manual bikin set harga tuh ya. Okupansi 40 dibikin harga 500. Tiba-tiba achieve di angka 50, revenue manager rubah lagi. Ini ngerubahnya ini banyak ya, kalau tipe kamarnya cuma 3 kayak tadi gampang ya, deluxe, executive suite sama suite. Coba bayangkan kalau kamarnya kayak tipenya di Mulia, misalnya tipe kamar itu ada 15 type. Masing-masing punya view-nya beda-beda, harganya beda. Jadi yang akan dirubah misalnya variabelnya ada 30. Jadi setiap okupansi naik, dia rubah 30 variabel ini. Nah, dengan ada booking channel dan channel manager baru ini,
harga kita bisa setup automatically. Pada saat okupansi 50, harga diperintahkan pindah ke 600, dia akan otomatis langsung setup 600. Jadi once nanti tamu booking lewat webnya hotel ya, misalnya accor.com, atau langsung ke hotelnya, misalnya ini Mercure Simatupang, atau lewat OTA, Traveloka, dan sebagainya, harganya harus parity. Yang disebut parity itu adalah harga di setiap channel, di setiap channel distribusi ya. Di web harganya 1 juta, di Traveloka harganya 1 juta, di tiket.com harganya 1 juta. Itu harusnya parity, harusnya sama harganya 1 juta semuanya. Kita nggak boleh harganya di Traveloka harganya 1 juta, di tiket harganya 900. Itu nggak parity artinya. Nah kalau tidak parity nanti OTA akan komplain ke hotel. Berarti hotel nggak fair melakukan restructure ya. Hotel tidak fair membuat diskriminasi harganya gitu ya. Karena nanti Traveloka akan sulit menjual misalnya dibanding tiket.com. Nah, tapi kenyataannya sekarang banyak platform OTA itu yang melakukan diskon lagi. Jadi diskonnya di internalnya ya. Misalnya di pop up di harga Traveloka 1 juta, di tiket.com 1 juta. Tapi once kita masuk ke Traveloka ternyata harga 1 juta itu nanti kita dapat lagi diskon gitu. Nah, itu diskonnya datangnya dari platform OTA, bukan dari hotelnya. Jadi itu tidak masalah gitu ya. Karena kitanya sudah fair harganya ya. Pricing kita udah fair, ngasih semua harga di berbagai platform, di berbagai channel distribution itu kita harga dengan satu harga. Namanya parity ya. Parity itu satu harga untuk semua platform ya. Itu tolong diingat ya, ini nanti adalah istilah yang umum di dalam revenue management. Salah satunya adalah parity. Ya, parity itu tadi sudah saya sampaikan, setting harga dengan nilai nominal yang sama di berbagai channel distribusi atau platform ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya sampai di sini? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, waktu kita bikin harga jual kamar, yang pasti yang pertama aturannya kita harus memakai harga yang logical ya. Di setiap rate itu ada urutannya ya. Misalnya kalau di Deluxe harganya tadi 500.000 lah yang gampang ya. Waktu dari Deluxe naik ke Grand Deluxe misalnya ya. Deluxe itu luasnya misalnya kamarnya 24 square meter. Di Grand Deluxe luasannya lebih besar misalnya 28 square meter. Dari sisi luasan sudah lebih besar kan ya yang tadi Grand Deluxe. Berarti kita ngasih harganya jauh lebih mahal. Misalnya setiap level kamar itu kita kasih perbedaan harganya misalnya 100.000 ya. Jadi tadi kalau kita jual Deluxe 500 maka Grand Deluxe adalah 600 ya. Nanti sama harga ini akan automatically waktu terjadi parity di sini ya. Nanti akan berubah semuanya, Deluxe, Grand Deluxe, Executive Suite, dan sebagainya akan berubah rate-nya. Kalau kita menggunakan channel manager ya, atau booking channel ya. Jadi harga harus logical ya. Jadi setiap level kamar harganya harus berdasarkan benefit yang diberikan kepada tamu ya. Luasannya lebih luas. Mungkin amenitiesnya berubah. Di Deluxe kita misalnya tanpa minibar ya. Di Grand Deluxe ada minibarnya, atau kita tambahin mesin kopi ya, kopi mesin. Nah, itu adalah suatu benefit ya. Jadi kita maksudnya pengen misalnya kamar Grand Deluxe kita menjadi kamar favorit ya. Kita tambahin benefitnya di sini. Satu, dari luasan lebih besar, bagi long stay dia paling senang di kamar lebih luas ya. Terus yang kedua, benefitnya ya tadi amenitiesnya ada kopi mesin, ada fruit basket, dan sebagainya. Nah, ini ada satu contoh dari kita melakukan pricing, rate structure. Nah, terus kita customer juga kita bedakan ya. Jadi market kalau di Indonesia memang market government sama corporate itu berbeda ya. Government jauh lebih murah ya. Karena government ada pagunya. Walaupun sama-sama tipe kamarnya, biasanya kalau contracting dengan government kita harganya jauh lebih murah. Tapi selisihnya tidak terlalu besar, paling 10.000 atau 20.000. Nah,
ini jadi kita membandingkan harga, terus customer yang kita bedakan ya, customer yang tadi ya long stay harganya jauh lebih murah karena dia akan stay-nya untuk long period. Terus corporate nanti kita akan bedakan ada corporate A, corporate B, corporate C. Misalnya corporate A itu yang punya room night production-nya 1.000 1 tahun. Dia harganya misalnya tadi 500, dia kasih lebih murah 450 lah misalnya. Tapi corporate B kamarnya cuman production-nya cuman tadi kan 1.000 room night ya, yang ini di bawah 1.000 misalnya. Kita kasih harganya jauh lebih mahal, 600.000 gitu. Nah, ini adalah supaya semua customer corporate itu masuk ke corporate A supaya production-nya menjadi lebih banyak ya, dengan harapan production-nya bertambah. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya? Ada yang mau nanya? Antoni atau siapa? Ada yang mau tanya? Oke, kalau nggak ada, jadi setiap pagi kita itu sebagai GM dan kita sebagai departemen head, kita kan ada namanya morning briefing ya. Jadi di dalam morning briefing itu kita membahas salah satunya adalah tentang okupansi kita, tentang revenue kita di pagi hari ya. Nah ini contoh, dulu saya sebagai GM di Best Western, di Pondok Indah lokasinya. Jadi setiap pagi itu nanti front office manager akan info ke seluruh peserta. Nah ini seperti contohnya ini adalah segmennya. Jadi front office manager akan bilang pada hari ini, misalnya hari tanggal 1 September 2015, sudah lama ya. Jumlah kamar yang terjual, tipe kamarnya yang dari segmen corporate ada berapa nih? Ada 21 kamar. Jadi kebetulan dulu di Pondok Indah itu banyak corporate ya. Misalnya di daerah Pondok Indah itu ada perusahaan minyak, ada perusahaan IT ya, ada di situ kalau nggak salah apa ya, AT&T dan sebagainya, banyak perusahaan corporate besar ya di daerah Simatupang, daerah Pondok Indah. Jadi nanti ini corporate yang masuk misalnya hari ini ada 21 corporate, ada 21 perusahaan, bisa terdiri dari Coca-Cola, dari Ecolab, dari Exxon, atau dari AT&T dan sebagainya ya. Terus ada government misalnya. Kalau government itu masuknya di dalamnya Pertamina ya, terus kedinasan ya, kementerian dan sebagainya. Ada airline ya, kalau misalnya hotel di daerah airportnya, airline-nya pasti banyak ya. Jadi kru biasanya stay dekat dari airport ya. Misalnya Swiss Bell Airport itu di sana kalau nggak salah KT ya, KT itu sehari itu satu kru itu sekitar bisa 16 sampai 24. Jadi bayangkan aja dari satu KT aja mungkin kalau ada 2 series, ada 2 flight, itu bisa sekitar 30 kamar sudah terisi ya. Jadi kalau kita punya hotel di dekat airport, biasanya airline krunya ini akan besar ya. Nah ini dari portalnya, kebetulan ini hotelnya Best Western, portal dari Best Western namanya bw.com ya. Dari BW berapa nih yang booking. Terus ini yang langsung yang saya bilang itu direct booking ya, yang tadi same day reservation itu bisa dilihat kan. Ini bisa yang go show itu sehari bisa 12 atau 10 lah katakanlah rata-rata ya. Nah ini contoh dari morning briefing, kita membahas tentang revenue. Nah di sini revenue manager adalah salah satunya juga menganalisa ini. Tamu-tamu yang datang segmennya ada terbesar ini. Jadi ketahuan segmen terbesar adalah corporate. Terus ini third party online itu tadi ya, dari OTA ya, dari Traveloka, tiket.com dan sebagainya. Terus sisanya dari wholesaler. Ada yang tahu wholesaler apa? Ada yang tahu nggak wholesaler apa? Ada yang tahu wholesaler apa? Halo? Ada yang tahu nggak wholesaler apa? Wholesaler itu travel agent offline ya. Kayak KH, Marintour, Faya, Bayu Buana, ini masuknya ke wholesaler ya. Jadi travel agent offline yang besar masuknya ke wholesaler. Ini contracting harganya juga pasti lebih murah ya, tapi dia akan banyak production-nya. Karena wholesaler ini dia akan jual nanti ke retailnya.
Jadi nanti ada agen-agen di daerah, di kota-kota lain, kalau mau ke Jakarta check-in, mungkin dia ngambil voucher dari wholesaler ini. Dari KH, dari Bayu Buana, dari Faya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah contoh dari report yang kita bahas di morning briefing. Ya. Nanti revenue manager akan menganalisa dari sini segmen mana yang paling kuat, dari sini apa yang akan dilakukan, itu strateginya dari sini, dari historical. Nah, di algoritma itu nanti data-data ini setiap hari, dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan ke bulan, akan dicatat. Corporate itu harganya segini. Third party harganya segini. Nanti kalau secara grafik akan mungkin naik turun nih harganya ya. Tapi nanti dilihat dengan okupansinya. Nah, ini juga algoritma dibutuhkan waktu kita nanti bikin budget ya, atau anggaran tahun depan. Jadi ketahuan nih modelnya. Buat tahun depan itu, jualan corporate itu harganya tahun ini mungkin harganya nih di sini di 786.000 ya, atau rata-ratanya satu bulan 695. Tahun depan misalnya harus increase naik 8% atau 10%, berarti ngambil dari 695 dikali 10% ya. Nah, ini adalah harga yang kita jadikan nanti untuk kita bikin budget ya. Sampai di sini ada yang mau nanya? Ya, tolong kelasnya lebih aktif. Siapa yang mau tanya? Ada yang mau nanya? Oke, kita lanjut ya, ini room statistiknya. Jadi statistik ini adalah dasar dari revenue management ya. Nah, selanjutnya ini namanya forecast ya, yang tadi sampai yang nanya tadi forecast. Jadi di forecast ini misalnya ini kita tanggal, ini tanggalnya tanggal Mei, tanggal 15 tahun 2015 ya. Misalnya sekarang tanggal 7 ya. Sekarang tanggal 8 lah ya. Jadi kita dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini actualnya nih yang sudah terjadi. Jumlah kamarnya ada 117. Ini akan bertambah terus ya. Jadi 117 hari pertama, hari kedua kan bertambah ya available-nya. 117 kali 2, kali 3, kali 4, kali 5 gitu. Dan seterusnya ya. Ini yang kamar terjual. Setiap hari kamar terjualnya. Jumlah kamarnya tidak berubah ya. Tapi yang available tiap hari kan bertambah karena hari ini harus terjual segini, harus terjual segini, besok kamar yang kemarin nggak terjual terhitung lagi gitu ya. Nah, misalnya kita mau bikin forecast 3 hari ya. 3-day forecast. Sekarang hari ini tanggal 7. Yang sudah on hand, yang udah di sistem, yang sudah booking 41. Buat tanggal 8, 24. Buat tanggal 10, 19 kamar. Ini udah on hand. On hand itu udah confirm ya. Udah bookingnya, atau mungkin bisa jadi ini udah deposit ya, udah bayar ya. Jadi ini udah booking, udah confirm. Kalau menduskan dari angka confirm, okupansinya segini. Berarti 41 dibagi 117 ya. Okupansi masih rendah ya, 35, 20, 16. Hal ini juga bisa jadi dulu di tanggal 1 seperti ini. Tapi pick up-nya nanti naik menjadi 33, 34, 47, 50 gitu ya. Nah, kita forecast, tapi setelah forecast lain on hand, kita juga harus prepare nanti yang namanya yang ini walk-in ini nih. Yang kemungkinan ada orang walk-in ya, sorry. Di sini nih ada walk-in dulu. Nah, di sini ada walk-in berapa banyak ya. Nanti jadi yang berapa pick up satu hari, berapa orang, itu diasumsikan akan kita grab, akan kita ambil, akan kita coba untuk materialize, akan kita coba untuk laku, untuk dijual ya. Nah, nanti kita berbanding dengan budget masih berapa, below-nya, atau above-nya berapa, terus dibanding forecast nanti kayak gini nih, ini dibanding forecast, kemarin forecast-nya 23 ke 23. Nah, ini nih forecast-nya kemarin, hari sebelumnya di forecast-nya tanggal 2 itu 28. Ternyata actual-nya 33. Berarti dia bisa achieve lebih ya. Gitu ya. Ternyata ada walk-in nih, ada orang walk-in, ada tambahan walk-in nih. Yang tadi saya sampaikan. Same day reservation ada walk-in nih, go show langsung ya. Nah, ini adalah report yang kita buat di dalam revenue sama revenue manager itu bikin setiap hari gini. Dia akan forecast. Akhir bulan itu kita kira-kira closing berapa sih ini? Nah, ini dibilang kemungkinan kita closingnya di forecast-nya, closingnya di misalnya ini berapa persen ya? Sorry. Kalau dari on hand aja 32, sedangkan budgetnya
mensyaratkan harus 55. Jadi kita masih below nih ya. Budget 55, kita forecast sampai akhir bulan baru segini. Nah, berarti kan kita below-nya berapa nih? Ini 23% ya. Untuk ngejar 23%, apa yang harus dilakukan nih dari tanggal 8 sampai tanggal 30 bulan Mei gitu ya. Nah, nanti sales akan bikin promo apa? Terus si front office akan melakukan strategi apa? Misalnya front office jualannya, dia akan jualan di bar. Oh ya, ada istilahnya bar ya, best available rate ya. Nanti itu ada bar 1 sampai bar 7 ya. Nah, biasanya masing-masing hotel beda-beda ya. Bar 1 biasanya ada harganya paling murah, bar 7 harganya paling tinggi. Misalnya anak-anak front office itu mulai jual dari bar 7 ya. Tapi front office manager dia punya hak nyampe bar 5 gitu ya. Jadi misalnya ada tamu datang diketawar bar 7 sama anak bar 7 misalnya harganya 1 juta. Bar 1 misalnya harganya 600 kan lebih murah bar 1 ya. Nah, misalnya si tamunya nawar nih ya. Si front office anak-anaknya ke FOM. Pak ini tamunya ada di depan supaya jangan cabut, jangan nggak jadi kita tawarin. Nah, sama si FOM dikasih authorize, dikasih bar 5. Yang tadinya 1 juta dikasih 800. Jadi tamunya jadi check-in gitu ya. Nah, itu adalah contoh strategi yang dilakukan oleh si front office gitu ya. Nah, semua ini revenue memang kebanyakan di rooms ya, tapi nanti di revenue meeting itu tidak room saja yang dibahas, termasuk F&B ya. Nanti F&B juga bikin kayak gini sama F&B manager akan bikin sama si chef promo-promo apa yang akan dilakukan ya. Misalnya dia bikin pintobok atau dia bikin quick lunch gitu ya, quick lunch package buffet harga 150.000 gitu ya. Dengan harapan ada tamu datang sehari bisa 10-20 lah gitu ya. Nah, ini promo-promo yang dilakukan F&B. Sama, jadi di dalam revenue meeting itu semua departemen yang punya revenue-nya ya, FOM, revenue center ya, housekeeper juga punya revenue tuh, dia biasanya revenue-nya spa, terus apalagi yang housekeeping pegang biasanya minor operating department ya, laundry juga di bawah housekeeper ya. Nah, itu semua departemen akan bikin yang namanya forecasting nih. Nanti di revenue meeting dibahas tuh. Jadi pertama FOM akan bahas tentang strategi dia, terus sales bikin strategi dia, F&B manager juga bikin strategi jualan F&B-nya, housekeeper jualan spa-nya, jualan laundry-nya. Bisa jadi dia jualan laundry-nya bundling ke kamar, jualan bareng sama sales. Jadi corporate kalau stay dibanding dengan laundry, misalnya 2 set ya, dapat daleman sama baju luar gitu ya, dengan harga 700.000 udah include laundry misalnya ya, atau dibanding juga dengan F&B tadi dapat dinernya diskon 50%. Nah, ini adalah strategi-strategi yang diharapkan keluar dari revenue meeting dengan harapan kalau dengan ada revenue meeting ini revenue akan bertambah dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan seterusnya ya. Nah, seperti saya sampaikan ya, nanti tolong ini dipelajari, dan di sesi akhir saya ada kuis ya. Kuisnya adalah basic dari ini, kita harus, karena ini pertemuan pertama, saya minta semua harus diperkuat dulu ya formulanya. Satu, menghitung okupansi. Tadi seperti disampaikan, tadi ada yang jawab betul, okupansi adalah jumlah kamar yang terjual ya, room sold. Nah, tapi room sold ini termasuk hanya yang paying ya, yang bayar ya. Dibagi room available ya. Jadi yang kamar terjual, terbayar misalnya 10, kamarnya ada 100, berarti 10 bagi 100 adalah 10%. Jadi okupansinya 10% ya. Tolong ini sekali lagi dipelajari, ini adalah basic, sangat basicnya dari revenue management ya. Seperti saya sampaikan bahwa revenue ini bukan part of dari accounting ya, di industri revenue ini adalah part of dari operation ya, lebih ke distribution channel, sales, dan reservation ya. Terus tadi ARR ya, jadi setelah okupansi adalah ARR ya. Jadi ARR itu menghitung, seperti tadi saya tadi dijawab, total room revenue dibagi room occupied. Nah, beberapa hotel room occupied ada dibagi menjadi 2 kategori. Satu yang paying, juga yang termasuk compliment. Jadi ada beberapa hotel, ada beberapa chain menginform bahwa compliment juga masuk ke dalam room occupied.
Karena biasanya kita memberikan komplimen itu ada related to the business gitu ya. Kita ngasih komplimen itu karena ada hubungannya sama bisnis. Misalnya kita ngasih bookersnya Pertamina ya. Dengan harapan bookersnya nanti bisa mengirim tamu lebih banyak. Berarti kan memang ada relatednya ya dengan bisnisnya. Tapi kalau kita ngasih ke pemerintahan, itu kita nggak ada related sama bisnis, itu nggak bisa gitu ya. Hanya masuk yang paying-nya aja ya. Jadi ARR itu adalah room revenue dibagi room occupied. Di beberapa hotel, room occupied adalah paying plus complement ya. Nah, rumusnya cuma 3 tadi, okupansi, terus ARR, dan RevPAR ya. Nah, ini RevPAR adalah room of revenue dibagi room available. Nah, di beberapa chain besar, kayak Marriott, Accor, yang lebih diutamakan adalah RevPAR instead of dari ARR ya. Karena dari RevPAR ini bisa ketahuan penetrasi marketnya lebih kuat. Karena kalau yang tadi okupansi kan dari paying ya, sedangkan ini kan dari total available, dari total investasi seluruh kamarnya gitu ya. Jadi di beberapa chain, terutama global brand, dia akan menekankan pada RevPAR ya. Oke, ini sesi terakhir untuk mengetahui kedalaman daya serapnya. Saya minta nanti ini saya akan share setelah sesi kuliah ini. Nanti tolong diisi pakai Excel ya, diisi yang kuning ini. Ini diketahui, ini tanggal ya. Ini ada revenue-nya, ini ada room available-nya. Di sini ada room occupied. Nah, di sini ada yang ditanya berapa okupansinya, berapa ARR-nya, berapa RevPAR-nya ya. Rumusnya dari yang ini ya. Tinggal masukin aja. Nanti kamu mau pakai Excel, pakai rumus di sini ya. Nanti dikirim di email ke saya ya. Nanti saya kirim ininya ya. Kirim apa namanya PowerPoint-nya ya untuk dipelajarin, dan kuisnya tolong dikumpulkan minggu kedua ya, minggu depan dikumpulkan ya. Nah, jangan lupa ditulis di emailnya apa namanya di email ditujukan ke sini, terus di subjeknya ditulis namanya STPT /revenue management gitu ya, karena saya ngajar di kampus lain, khawatirnya bergabung sama kampus lainnya. Sampai di sini ada yang ditanya? Pak Dino, saya mau nanya Pak, Ya. untuk absennya gimana Pak? Oke, absennya bisa tolong diketik di chat dulu biar nanti saya copy ke itu. Atau enggak dari sini bisa saya ini nih, saya kan ada 53 orang absennya. Bisa tolong diketik di chat deh biar saya nanti ini ya. Absensinya tolong di sini ya. Baik Pak. Biar ini. Karena ya, ada tanya lagi? Ada yang mau nanya? Kenapa tadi untuk subjek emailnya apa Pak? Nama kampusnya STPT /revenue management ya, atau manajemen pendapatan itu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ada lagi mau nanya yang lain? Kalau nggak ada silakan tulis dulu di chat ya. Absennya biar saya copy. Ada lagi mau nanya?